Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait ya koalisi yang barusan terbentuk, yaitu koalisi besar KKIR dengan tambahan dukungan amunisi yaitu dari Golkar dan PAN. Nah, bagaimana setelah itu ya? Bagaimana juga nasib koalisi yang lain? Apakah tetap bersemangat dan siap tempur ya? Terutama yang paling miris adalah bagaimana koalisi PDIP ya, apakah akan terus siap tempur untuk berkontestasi ataukah akan mundur gitu ya. Nah, bagaimana pula dengan koalisi Anies Baswedan atau KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya, apakah dengan ini akan lebih mengikatkan pinggang dan bersiap-siap untuk merancangkan strategi ya untuk segera bersaing dengan ketat. Ini sesuai yang dilansir oleh liberty.suara.com. Prabowo tambah dukungan PKS, Anies Baswedan siap bersaing sehat ya, dari PKS seperti itu ya. Tidak ada kata lain dari koalisi Anies untuk mempertahankan soliditas, karena jika tidak ada lagi alternatif koalisi ya, maka soliditas itu penting supaya koalisi itu tidak bubar. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh Liberty. Partai Keadilan Sejarah PKS yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 menyatakan siap berkompetisi menghadapi koalisi pendukung Prabowo secara sehat, jujur, dan adil. Kami mengucapkan selamat kepada Partai Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN yang sudah secara resmi mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Koalisi Perubahan dan Untuk Persatuan menyambut baik keputusan tersebut dan semoga ini menjadi tanda bagi majunya demokrasi di Indonesia. PKS yang sudah secara resmi mengusung Bapak Anies Baswedan siap berkompetisi secara sehat, jujur, dan adil, kata juru bicara PKS Muhammad Khalid di Jakarta Senin. Sebelumnya, Partai Golkar bersama PAN akhirnya resmi mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Dengan deklarasi tersebut, Golkar dan PAN bergabung dengan Partai Gerindra dan PKB mengisi poros Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR. Dalam kesempatan itu, Prabowo berjanji tak mengecewakan parpol yang sudah mendukungnya untuk Pilpres 2024. Ini sesungguh suatu kehormatan bagi saya, yang juga membuat saya bertekad dengan tidak mengecewakan harapan partai-partai ini, kata dia. Prabowo menyebut keempat parpol dalam KKIR sejatinya merupakan bagian dari tim Presiden Joko Widodo, sebab Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN berada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi saat ini ya. Jadi itu ya sobat sekalian. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, peran cawe-cawe Presiden Jokowi itu masih kental dalam kontestasi Pilpres, meskipun ketika ditanyakan pasti akan ada bantahan ya, itu tergantung urusan partai-partai dan lain sebagainya. Nah, ini menarik gitu ya, koalisi besar terbentuk di luar prediksi banyak orang ya. Sebelumnya prediksinya itu akan ada 4 koalisi besar ya, atau 3 lah ya, dengan harapan Golkar dan PAN, koalisi KIP yang tersisa itu bisa mengikuti P3 yang mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi memang arah keputusan dukungan kekuasaan itu lebih mantap mendukung kepada Prabowo ya, daripada mendukung ke Ganjar yang terus-menerus disampaikan sebagai petugas partai ya, dan merupakan ya, kalau bisa dibilang Ganjar adalah orang baru sejak reformasi ini, sedangkan posisi Prabowo lebih mantap, sudah malang melintang ya sebagai tokoh Orde Baru. Dan saat ini setelah reformasi mencoba peruntungan dalam kontestasi Pilpres, sudah maju 4 kali, semuanya kalah, tetapi itu memberikan suatu pelajaran tersendiri bagi Prabowo. Dan memang apa yang terjadi saat ini tidak di luar prediksi banyak orang ya. Golkar dan PAN yang tiba-tiba muncul mendukung Prabowo dan mengesampingkan PDIP yang terkesan kepedean dalam tanda kutip ya, berharap Golkar dan PAN itu bisa merapat ke PDIP mengikuti jejak P3.
Nah, saat ini tertinggal Anies ya, koalisi Anies yang kemungkinan akan menjadi pesaing ketat dari koalisi KKIR yang barusan mendapatkan dukungan dari Golkar dan PAN. Kalau kita melihat konstelasi jumlah kursi, maka ini akan menjadi jumlah kursi yang sangat gemuk ya. Golkar, PKB, kemudian juga Gerindra dan juga PKB ya akan jumlah kursinya paling banyak dalam koalisi saat ini, yaitu 265. Kemudian koalisi Anies posisi kedua, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS dengan jumlah kursi 163. Dan yang terakhir yang tidak bisa di luar prediksi akhirnya menempati posisi ketiga dari koalisi dengan jumlah kursi ya terkecil 143, yaitu PDIP dan juga P3. Nah, konon gitu ya, dengan adanya konstelasi saat ini bisa jadi P3 itu ya lebih cenderung akan mencabut dukungan kepada PDIP ya, karena kemarin juga sempat dalam tanda kutip di ultimatum, karena kalau memaksakan Sandi Uno itu sebagai cawapresnya Ganjar maka dipersilakan untuk keluar dari kesepakatan dengan dukungan kepada PDIP. Nah, justru ini akan memberikan angin segar ya, menjadikan alasan bagi P3 untuk menarik dukungan. Buat apa ya kalau masuk dalam dukungan mendukung PDIP tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Justru ketika bergabung dengan koalisi Prabowo masih bisa mempunyai kesempatan ya Prabowo untuk memenangkan karena jumlah kursinya gemuk. Yang kedua pasti akan mendapatkan porsi kekuasaan nantinya jika Prabowo itu memenangkan kontestasi Pilpres. Nah, sedangkan PDIP sekarang berada dalam titik nadir ya, meskipun salah satu-satunya partai yang memegang golden ticket untuk maju Pilpres tanpa koalisi, tetapi ya kontestasi Pilpres itu tidak mungkin ya berjalan sendiri tanpa dukungan dari partai yang lain ya. Jadi dalam majunya baca pres yang dideklarasikan oleh PDIP yaitu Ganjar tidak akan bisa memberikan suatu kepastian kemenangan kalau belum ada dukungan dari partai-partai yang lain ya. Nah, ini akan menjadi sejarah ya kalau setelah reformasi menjadi partai satu-satunya nanti kalau P3 itu keluar dari orbit PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo, maka klub ya PDIP itu akan sendirian gitu ya tanpa ada dukungan. Di satu sisi kita ketahui relawan Jokowi ya yang dalam tanda kutip pasti kurang lebih tidak akan jauh-jauh dari preferensi Presiden Jokowi, justru juga sama gitu ya, memberikan dukungan kepada berduyun-duyun mendukung kepada Prabowo ya. Bahkan semula PSI yang awalnya mendukung Ganjar yang mengikuti arah keinginan kekuasaan yaitu Presiden Jokowi akhirnya sedikit goyah ya dan lebih cenderung untuk mendukung Prabowo. Maka ini akan klop gitu ya. Prabowo akan mendapatkan tambahan suara bertubi-tubi ya, sedangkan PDIP akan ditinggalkan sendirian. Nah, PKS ya merupakan salah satu partai dalam koalisi perubahan untuk persatuan ya, tidak ada kata lain bagi koalisi Anies itu untuk tetap terus untuk mempersolid koalisi, karena tidak ada pilihan lain kalau salah satu partai ini keluar dengan iming-iming atau apapun lah itu, maka Anies tidak bisa nyapres ya. Partai yang ketiga itu yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat juga tidak mendapatkan apa-apa ya. Maka apa yang disampaikan oleh PKS ya, PKS itu akan siap berkompetisi dengan sehat, jujur, dan adil ya. Tapi sayangnya gitu ya, orkestrasi kekuasaan ini ya yang kita khawatirkan adalah faktor kecurangan ketika kekuasaan itu memobilisasi ya financial resource, financial apparatus, dan segala hal untuk memenangkan sesuai dengan keinginan kekuasaan itu yang menjadi halangan ataupun
ganjalan ketika Pilpres nanti itu tidak ada kepastian apakah bisa berjalan dengan jujur dan adil dan jauh dari kecurangan. Ya, jadi memang ini akan menjadi ancaman yang nyata bagi PDIP dan juga Ganjar, tapi bukan tidak mungkin gitu ya. PDIP nanti juga akan mengevaluasi dukungan kepada Ganjar dan bisa bergabung dengan menjadi koalisi yang gemuk dengan mendukung Prabowo. Maka ini akan menjadi suatu kembali lagi ya, kontestasi Pilpres hanya diikuti oleh dua kontestan, yaitu Anies dan Prabowo saja ya, Ganjar sebagai cawapresnya Prabowo dan lain sebagainya. Ini sangat menarik ya. Kadang hal-hal yang mewujudkan itu kemungkinan akan kembali muncul di akhir-akhir the last minute pada saat pendaftaran baca pres dan baca pres di sekitar Oktober 2023. Kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.